Bang Butek, ini saya serahkan tagnya Widi ya, bahwa ini tidak pernah dijadikan barang bukti karena dia tidak pernah disitu oleh pihak kepolisian, oleh pihak kepolisian masih tersimpan percakapan Widi dengan Vina yang terakhir. Ada juga panggilan Widi ke Mariana, kakaknya Vina. Ini saya serahkan, mudah-mudahan isinya bisa membantu untuk membebaskan para terpidana yang dipidana seumur hidup. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan terima kasih. Sebut aja si Pitra dulu bilang, masa ada orang yang meninggal nge-SMS ke orang, masa ada orang yang mati nge-SMS dirinya sendiri kan itu ya. Kan sangat, kalau saya bilang super lucu lah, lebih lucu daripada Jojon kalau saya itu ya. Ya anggaplah Pitra ini pelawak lah gitu lah ya. 8 tahun terpidana habis usianya hanya karena ini juga something done kan, scientific evidence, malah berusaha untuk fokus pada kesurupan lah, saksi inilah, saksi itulah. Terus ya bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami itu yaitu Widi dan Mega memang sangat patut untuk dipercayai dan sangat patut untuk dijadikan dasar pembuktian bahwa 2016 sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan. Maka saya menghimbau kepada orang-orang semacam itu, termasuk siapa kakaknya Vina itu, Mariana ya. Hentikan pernyataan-pernyataan Anda, karena pernyataan Anda akan menyesatkan orang, akan menyesatkan publik, akan membuat masalah semakin rumit, tidak terang benderang, dan akan menyengsarakan orang-orang yang terpidana sekarang. Tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini, ya kan? Itu aja. Gini, gue Francis Marbun. Gue bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu karena kejelasan, karena keterangan dari gue ya. Jadi gue lah orang yang bertanggung jawab sih, bisa gitu. Jadi kalau memang Pak Suneo mau tarung di ring mungkin gitu kan, ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan kalian selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan usahanya. Seperti biasa, saya akan membawakan berita viral, update, dan panas tentunya yang terjadi baru-baru ini. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut. Okay, yeah, I'm okay. The fuck? Jadi gini, kalau apa yang tadi disampaikan bahwa masih ada simpang siur berita tentang kondisi almarhumah pada saat itu, di satu sisi terus terang saja saya sangat meyakini apa yang disampaikan oleh klien kami ya, yaitu Widi dan Mega. Nah, kenapa demikian? Cerita-cerita yang disampaikan oleh Widi dan Mega itu kan bersesuaian, menyambung. Di jam contoh begini, di jam sore harinya lah sebelum peristiwa itu terjadi, kan malam tuh ya. Ya, malam minggu tepatnya. Malam minggu itu disampaikan bahwa Vina itu meminjam uang kepada Widi dengan alasan untuk membeli mie dan pembalut kan begitu ya. Itu satu cerita. Kemudian yang kedua, Mega pernah menyampaikan di hari yang sama gitu ya, kalau tidak salah, bahwa dia melihat mohon maaf, tumpukan pembalut dengan celana dalam Vina yang ada di kamar mandi sehingga Mega mencucikan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita kok udah lihat ya fotonya Vina yang hanya sepotong Ya, udah lihat. Nah, kalau kita lihat kondisi almarhumah berdasarkan foto yang diambil di rumah sakit, itu kan sangat meyakinkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana bahwa ini terjadi pemerkosaan itu kan sangat terbantahkan ya. Betul. Celana dalamnya terpasang rapi, kemudian juga di dalam itu ada pembalut terpasang. Jadi dari 3 peristiwa, 3 cerita yang kalau kita hubungkan itu kan sangat bersesuaian.
merunut nyambung kan itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa ini pernyataan Vina dan Mega ini bohong atau apapun itu, bahwa yang sebenarnya adalah almarhumah ulangi, pernyataan Widi dan Mega ini bohong misalnya. Bahwa yang sebenarnya adalah Vina ini diperkosa, justru orang-orang yang menghembuskan informasi seperti itu, itulah yang layak dipertanyakan. Sumbernya dari mana? Betul. Ya, kalau saya kenapa meyakini benar dengan apa yang disampaikan oleh Widi dan Mega, karena selain mereka bercerita tentang itu, tentang kondisi Vina, juga mereka menyampaikan tentang komunikasi yang terjalin antara Widi, Mega, dan Vina sebelum beberapa saat meninggal. Dan itu dibuktikan ini nih, Koko ini. Ini hasil ekstraksi nih. Ya ini nih. Ini hasil ekstraksi. Kalau ada orang nanya, bahkan dulu, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengacara bilang, itu bukan polisi yang mengekstraksi. Terus cerita itu dari mana bisa mereka membuat kesimpulan, atau dia membuat kesimpulan bahwa bukan yang mengekstraksi itu bukan polisi. Emang siapa yang berwenang mengekstraksi HP yang kondisinya dijadikan barang bukti? Apa bisa orang minjam kepada pihak kepolisian, bukan orang yang berwenang juga, bukan orang pejabat yang berwenang juga, minjam HP itu yang dijadikan barang bukti? Kan saya pikir juga polisi tidak akan digabah ya. Nah, kewenangan polisi untuk mengutak-atik HP yang dijadikan barang bukti, dia dilindungi undang-undang. Jadi apapun yang polisi lakukan terhadap HP yang dijadikan barang bukti, salah satu diantaranya adalah melakukan ekstraksi. Ini buktinya jelas. Fakta ini tidak bisa terbantahkan. Nah itu ya. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi, jadi maksud saya, kenapa saya menyampaikan sekilas ini untuk meyakinkan kepada para netizen, kepada masyarakat, kepada publik seluruh Indonesia, bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami itu, yaitu Widi dan Mega, memang sangat patut untuk dipercayai dan sangat patut untuk dijadikan dasar pembuktian bahwa 2016 sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan. Ya, kecelakaan itu saya tidak bisa menspesifikasikan ya, apakah kecelakaan tunggal atau mungkin kecelakaan karena pihak lain ya. Yang jelas waktu itu terjadi kecelakaan. Nah, kalau kita lihat kondisinya bahwa motornya katakanlah tidak ringsek, ya berarti kan kecelakaan tunggal kalau begitu ya. Karena kalau jebret, aduh begini kan mesti ringsek dong. Ada tuh pengacara tuh kok bilang dulu, mana kecelakaan, motornya aja nggak rusak. Memang kecelakaan tunggal, motor harus ringsek. Kan tidak dong kan itu. Terus masa kecelakaan tunggal orangnya bisa meninggal? Lah, motor selip, bluk, orangnya nabrak batu, nabrak pembatas jalan, nabrak tiang besi, masa nggak meninggal? Dan ini ada yang lucu lagi nih, Pak Mokhtar, bahwa saat itu kan kita berbicara tentang ada nggak sih SMS dan sebagainya harus dibuka nih foto. Ternyata di 2016 itu pada saat BAP itu ada muncul namanya Kajol. Kajol itu kan muncul ketika Widi 2004 kan, artinya handphone kan sudah dibuka berarti. Betul. Ini yang jadi polemik saat ini. Nah, gini. Pak Mokhtar. Jadi gini, saya berulang kali nanya ke Widi, karena memang kebetulan yang diekstraksi ini kan HP Widi ya. HP Widi yang diekstraksi. Saya berulang kali nanya ke dia, Wid, gajol itu apa? Bukan kajol, gajol. Gajol ya. Gajol itu apa sih? Gajol itu sebutan buat mantan saya. Nama ya. Jadi ya yang saya bilang itu mungkin contoh lah gini lah. Hadi kan disebutnya apa tuh di aliasnya tuh? Ada kan? Ucil. Rivaldi dipanggil Ucil kan itu. Terus Eka Jaya atau siapa itu dipanggil Tiwo lah, model begitulah. Nah, ini juga gajol ini ya sebutan nama untuk, keren lah, nama gaul untuk mantannya Widi. Saya berulang kali begitu. Nah, kalau kita misalkan lah ini bahasa gajol itu atau pengertian gajol itu hanya dibuat-buat oleh Widi atau mungkin oleh saya gitu.
Ini kan kalau kita sesuaikan dengan percakapan antara Vina dengan Widi, ya ini kan kata-kata yang lengkapnya begini nih. Kan Vina itu kan mengirim SMS ke Widi. Nah, bahasanya itu di sini, mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita, kata Vina. Ya kan, ini kenapa dibilang atau kenapa kita yakin ini kata Vina? Pertama yang diekstraksi itu adalah HP Vina. Itu tahun berapa? 2016. Oh sudah berarti. Oh, udah 2016 ini. Nih, 2016 kok nih. Nih. Berarti 2016 itu semuanya udah dibuka berarti. Sudah, ini nih coba nih saya lihat ya. Extraction starts date time 25/11/2016. Kan 2016 tuh. Ya. Ya. Nah, jamnya 16:26:20. Jam 16:26:20. Ini hasilnya 2016 ini sudah ada. Berarti 2016 ini sudah terbuka ada. semua berarti, Pak. Sudah ada. Cuman yang bikin kita bingung kenapa ini tidak muncul di 2016. Itu pertanyaan. Ternyata keterangan daripada Pak Edwin Partogi, Ya. timnya Farhad Abbas, ini tuh sebenarnya sudah ada di berkas. Ini cuman entah kenapa ini kok ada di paling bawah gitu loh, tidak dibuka. Mungkin tahun 2016 ini nggak dianggap penting kayaknya. Padahal ini justru penting. Justru ini kunci pembukanya. Nah, waktunya Nah, jelas. kata Bang Ebin tuh ini ada di berkas. Ada di berkas. Artinya ada di berkas berarti dijadikan sebagai bukti surat. Kan itu ya. Tapi kenapa tidak dimunculkan di persidangan? Di 2004 seolah-olah mungkin handphone nah, agak keluar. 2016 mungkin ini nggak dianggap penting. Dan itu hanya dianggap Hanya percakapan biasa. percakapan biasa mungkin. Tapi setelah ditelusuri, oh ternyata ketahuan bahwa almarhum itu melakukan komunikasi Terakhir kali ya. terakhir kali dengan Widi itu di jam 15:17 UTC. UTC ini bahasa global lah ya. UTC itu Universal Time Coordinated. Jadi waktu dunia lah, waktu dunia yang apalah bahasa yang lengkapnya apa. Yang jelas ini waktu dunia. Kalau diterjemahkan dari UTC ke WIB, waktu Indonesia bagian barat, ditambah 7 jam. Coba kita hitung. Ya. Ini percakapan terakhirnya ya. Ya. Sebelum ini ada nih percakapannya. Mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita itu 15, 14, 10. Jadi kalau diwibkan berarti 15 tambah 7 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Berarti jam 22, 14, 10. Itu yang tadi, mau nggak Mek? Kan gitu ya. Dijawablah sama Widi kepada Vina. Makanya di sini ada HP yang diekstraksi punya Vina, tapi di sini tulisannya from. Berarti from itu dari. Nah, ternyata nomor ini adalah nomor Widi. Dari Widi ke Vina. Kan itu ya. Nah, dulu saya sebut aja si Pitra dulu bilang, masa ada orang yang meninggal nge-SMS ke orang. Masa ada orang yang mati nge-SMS dirinya sendiri, kan itu. Ya. Kan sangat, kalau saya bilang super lucu lah, lebih lucu daripada Jojon kalau saya itu ya. Bahasa ini gitu loh. Ini, lihat ya, lihat ini. Berarti Tapi boleh juga mungkin kok ya seorang pengacara melawak ya. Ya anggaplah Pitra ini pelawak lah gitu lah ya. Nah, jadi gini, nah, ini. hiburan mungkin Pak. Nah, hiburan lah gitu ya. Jadi ini HP Vina yang diekstraksi. Nah, percakapannya kemana saja bisa dilihat di sini. Ada to, ada from. Ya. Berarti itu Vina ngirim ke orang, from orang ngirim ke Vina. Ya. Titik fokus utamanya adalah ini Vina kan itu. Kalau to berarti Vina ngirim, kalau from Vina dikirim. Kalau Ira itu siapa Pak? Menurut kata kuasa hukum sebelah, Ira itu siapa? Ini lagi lucu lagi nih. Itu Ira siapa? Ayo sih. Ya ampun. Jadi ini jam 15.14 itu ya. Kalau dikewibkan kan berarti jam 22.14 ya. Mau nggak Mek? Entar dijemput sama kita. Kata Vina ke Widi. Dijawablah oleh Widi jam 15.17.
Berarti jam 22.17. Gak sok irak bae. Kita dimarahin gajol. Sok kamu ajar. Nah, Nanti mungkin takut kalau bahasa saya- Cirebon apa? Kok tinggal di Cirebon Ya, kan? Cirebon. Coba terjemahkan apa? Artinya Sok kamu aja lah. aja. Saya Nanti- takut dimarahin sama Nah, kantor. itu SMS itu tertuliskan di sini itu jam 10 atau jam 22.17. Ini percakapan terakhir. Itu masih ya itu saat itu Ya, terakhir ya. Koko tahu kan waktu itu diberitakan bahwa Eki itu meninggal atau ditemukan oleh Polsek itu jam 22.30. Ya. 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 Bayangkan jam 22.17 mereka masih berkomunikasi dengan Vina ya, karena Vina dengan Eki kan sama-sama, cuman Eki meninggal di tempat kan Vina Nah, masih kritis kan itu. Tapi kan kritis juga tidak bisa bicara bercakap ya. Nah, jam 22.17 Vina masih melakukan komunikasi dengan Widi. Jam 22.30 versi polisi ditemukan karena kecelakaan lalu lintas. Berarti kira-kira selang berapa menit? 13 menit. Jam 22.30 itu ditemukannya kok sama polisi. Bisa saja kejadiannya sebelum itu. betul betul. Ya. Betul. Nah sekarang kita tinggal mengukur jarak saja. Maksudnya mengukur jarak tuh gini. Ada orang pertama kali melihat jam berapa. Kemudian disampaikan ke Polsek jam berapa. Polsek berangkat ke TKP jam berapa. Apa durasinya? Artinya durasinya nih. Orang jalan ke Polsek berapa menit. Polsek datang ke TKP berapa menit. Tinggal dijumlah saja. Nah kesimpulannya 22.30 Eki dinyatakan meninggal di tempat oleh polisi. Ya. Berarti kejadiannya sebelum itu dong. Ya. Katakanlah jam 22.13 memang maksudnya nih 22.17 mereka berkomunikasi, katakanlah 25 katakanlah kita ambil selisih 5 menit sebelum ditemukan ya. Ya. Berarti selang berapa menit tuh? Hanya 8 menit. Pertanyaannya, mungkin nggak sebuah peristiwa pembunuhan Hanya adalah dilakukan hanya 8 menit kok. Apalagi di dalam peristiwa itu disebutkan ada peristiwa tambahan. Apa itu? Penganiayaan, pengangkutan pemerkosaan, pengangkutan belum lagi diangkut. diangkut. Nah, ya kan? Jadi itu hal yang sangat tidak mungkin. Itulah yang saya mau, yang membuat kami yakin bahwa keterangan klien kami Widi dan Mega betul-betul keterangan yang sangat valid, fix. 2016 adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kalau Kan begitu? kalau untuk ada kuasa hukum sebelah lah ya menyatakan bahwa dia punya saksi pembunuhan, ada 2 orang katanya. Ini peristiwa 8 menit. Sedangkan dari dari gudang dealer itu di belakang itu mengangkut kedua sejoli ini yang meninggal itu ke flyover. Jadi habis tuntas 8 menit udah bolak-balik udah habis. jadi nggak mungkin sekali. Nggak mungkin itu terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan. Bayangkan, di dalam berkas persidangan tahun 2016 dinyatakan bahwa yang memperkosa itu 11 orang. Ini ada selang 8 menit. Katakanlah 13 menit lah. Ya. Ya, jangan 8 menit banget. Jadi 22.17 si Pina masih melakukan komunikasi. Jam 22.30 peristiwa terjadi kecelakaan. Saat itu juga ditemukan polisi, katakanlah begitu. Berarti selang 13 menit ya. Sedangkan jaraknya dari situ 1 kilo. 1 kilo kan bawa motor membopong orang yang dalam keadaan sakaratul maut, mungkin nggak? Kan itu terus diperkosa 11 orang, mungkin nggak? 11 orang memperkosa hanya dalam jangka waktu 13 menit. 13 menit. 13 menit pun kita kurangin dengan penganiayaannya. Ya, mohon maaf. Orang membunuh orang itu kalau tidak dengan senjata api ya, dihajar badannya berulang kali baru meninggal. Artinya perlu waktu dong. Ya. Ada durasi lah Pak. Nah, Untuk melakukan itu. hanya 2 hal yang bisa orang meninggal dengan cepat. Didor kepalanya atau dipotong kepalanya. Kan begitu. Ya. Ya. Kalau masih ditusuk-tusuk walaupun jantungnya ditusuk, masih lama dia untuk meninggal kok. Masih ada sekarat. Sekarat lah apa. Saya tahun
saya tahun 2002, tahun 2001-2002, saya kan tugas di Aceh, oh ya, tugas militer. Ada anggota kita kena tembak kepalanya. Tuh jebol sini, 5 menit baru meninggal. Bayangin, ini orang digebugin, dianiaya, masa seketika bisa meninggal? Berarti yang memindahkan mayat di dalam di Berarti yang durasi waktu 13 menit itu sangat tidak mungkin kan? nggak mungkin. Karena orang juga, mohon maaf ya, dianiaya dan lain sebagainya tidak seketika meninggal kan? Betul. Dikurangin lagi tuh waktunya, katakanlah orang meninggalnya atau sekarangnya 5 menit. Berarti kan bukan 13 menit lagi dong setelahnya. Ya kan, tinggal dikurangi 5 menit saja. Terus mereka almarhumah diperkosa 11 orang. Emang mohon maaf ya, seperti apa sih orang memperkosa 11 orang dalam jangka waktu 13 menit lah katakan. katakanlah 13 menit lah gitu lah. Mohon maaf lah, bukan berarti kita berbicara hal yang apa ya, maksudnya apa ya, memprovokasi, bukan lah ini, tapi ini kita berbicara tentang kenyataan ya. Kemudian waktu itu berdasarkan keterangan Widi, Mega, Arta, Anwar dan lain sebagainya, itu kan kondisi di daerah sana itu lagi hujan kecil itu loh. Betul. Ya. Jadi kalau Eki dan Vina dianiaya di belakang apa? Showroom, kan itu mesti kan wilayah lokasinya kan bertanah kan? Betul, merah. Tanah merah itu paling lengket, gampang menempel ke badan. Ada nggak tanah merah yang melekat di korban? Kita lihat aja fotonya Eki yang Bersih. sudah beredar kan? Bersih. Tidak ada tanah merah itu. Bahkan sandal-sandal juga ada. Ya kan? Gitu loh. Terus mohon maaf, kalau dilakukan pemerkosaan, celana dalam Vina kan terpasang rapi. Mana ada sih sang pemerkosa kan gitu ya, setelah diperkosa ayo kita betulin lagi celananya sampai rapi, kan nggak mungkin banget kok ya. Yang saya bilang di beberapa media, apa pemerkosanya pemerkosa budi mana Pak? Dan ini ada banyak pertanyaan nih buat Pak Mukhtar bahwa untuk kesaksian Pak Suroto menurut Pak Mukhtar gimana Pak? Celananya dalamnya melorot dan sebagainya. Itu kalau saya bilang Suroto orang gila itu, ya kan? Orang gila, entah setan apa yang merasuki dia itu, ya, entah setan rupiah kah, entah setan kekuasaan kah yang merasuki dia. Kok bisa celananya melorot? Orang fotonya aja nggak begitu kok, Iya. ya kan? Aneh-aneh aja kan itu. Nah, itu. Nah, dan semua apa yang terjadi di TKP sekarang kan lagi dibongkar semua oleh saksi-saksi yang ada, ya kan? Ya. Nah, pertanyaan, kenapa Pak Suroto bisa menyampaikan seperti itu? Mungkin saja ada setan yang merasuki badannya, atau mungkin juga dia lagi dalam kondisi baru bangun tidur kan? Gitu loh. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang yang semacam Suroto, semacam Pitra, si Pitra itu, dan orang-orang yang justru melenceng jauh dari kenyataannya, itu justru yang akan memperkeruh suasananya ini kok. Tidak membuat lurus peristiwa tahun 2016, malah membuat semakin rumit 2016. Maka saya menghimbau kepada orang-orang semacam itu, termasuk siapa kakaknya Vina itu, Mariana ya, hentikan pernyataan-pernyataan Anda, karena pernyataan Anda akan menyesatkan orang, akan menyesatkan publik, akan membuat masalah semakin rumit, tidak terang benderang, dan akan menyengsarakan orang-orang yang terpidana sekarang. Udah banyak korban. Udah banyak korban. Udah banyak. Hentikan sudah. Ya, justru harusnya kakaknya Vina almarhum itu bersyukur, oh, ini bisa diungkap. Ya, dengan diungkapnya ini Semakin jelas ya. semakin jelas, insya Allah arwah almarhum Vina tenang di alam baka. Amin. Orang-orang yang terpidana pun bisa bebas. Kan itu. Apakah itu suatu kebanggaan atau suatu keberhasilan atau suatu mohon maaf ya, suatu keberhasilan kalau katakan begitu buat pihak-pihak Eki yang meninggal, kemudian Vina yang almarhumah kan ya. Saya yakin betul seperti itu. Ini berhasil. Artinya mereka akan tenang di alam baka. Terus untuk pesan-pesan rekan-rekan atau memang keluarga Vina maupun korban Bali dan sebagainya, mau masih meyakini bahwa ini peristiwa adalah pembunuhan, apa pesan-pesan? Hentikan sudah. Cukup singkat dari saya. Hentikan pernyataan-pernyataan kalian yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Ya. Yakini bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami Widi dan Mega, apa yang disampaikan oleh para saksi yang sekarang dijadikan saksi di PK-nya para terpidana,
itu adalah benar adanya seperti itu. Begini, 8 tahun terpidana habis usianya hanya karena ini dikesampingkan, kan? Scientific evidence, malah berusaha untuk fokus pada kesurupan lah, saksi inilah, saksi itulah. Katanya Pak Susno, scientific evidence dibandingkan dengan 1000 saksi, kuatan mana? Scientific evidence. Gitu Pak. Ya, 100% Mas Khalid. Makanya dikesampingkan. Kalau dari metadatanya, tabel-tabel yang diekstrak ini nggak ada kejanggalan. Justru karena tadi itu tidak ada yang janggal, tidak ada yang dibuat, dikesampingkan. Karena bukti ini adalah bukti bukan hanya meringankan terdakwa, tapi membuat terdakwa bebas murni. Karena dari time frame-nya dengan pembunuhan itu kan sangat sempit. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan BAP-nya saya lihat sangat detail ya. Itu kan secara time frame it doesn't make sense. Tidak masuk akal. Pak, sedikit yang tadi di kesampingannya itu apanya? Ini Pak, Barang buktinya itu. timeline-nya ya, metadata SMS messages itu ada tabelnya, dan di situ ada timestamp-nya dalam UTC. Ini yang disampingkan. Padahal message inilah yang membuat mereka ya benefit of the doubt di peradilan. Ya, mereka mendapatkan benefit of the doubt di sini. Keuntungan terhadap keuntungan dari keraguan ini. Bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Karena yang asal saya ini karena ini kecelakaan aja.